Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, dan 9G. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ibu doakan di sini semoga semuanya dalam keadaan gembira untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar IPS dengan bab 3 karena kemarin sudah dilakukan angket, ternyata rata-rata bab 2 sudah beres ya. Jadi kita akan mulai dengan bab 3 untuk hari ini. Oke, siap ya? Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama Ibu Dewi Marianti Rahayu. Ibu di sini sebagai guru mapel IPS untuk kelas 9 dan juga wali kelas untuk kelas 9D. Oke, mari kita mulai materi hari ini, yaitu tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk materi kali ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian ampu. Yang pertama adalah dapat menjelaskan ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Yang kedua, dapat mendeskripsikan pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, dapat menjelaskan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, dapat mendeskripsikan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir yaitu dapat menganalisis pasar bebas. Oke, ini di skip dulu ya karena ini membuat kelompok. Kalau misalnya kalian sudah di kelas, pasti akan Ibu bagi kelompok. Oke, ini kita akan bahas untuk yang pertama yaitu konsep ketergantungan ruang dilihat dari konsep ekonomi. Sebelum kita ke materi lebih jauh, nah kita akan pelajari dulu apa sih Ibu konsep ketergantungan ruang itu. Nih, ada 4 aspek yang akan menjadi pembahasan utama kita. Yang pertama yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga kewirausahaan dan juga pemanfaatan modal. Nih, kita tahu salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi atau primer itu kebutuhan utama ya, yang harus dipenuhi adalah sandang. Apa sih sandang itu? Nah, sandang merupakan pakaian yang digunakan manusia nih untuk menutupi tubuh. Nah, manusia pasti punya pakaian ya, tidak seperti hewan. Nah, ngomong-ngomong soal pakaian nih, kamu lebih sering belanja di mana kira-kira? Lewat toko online kah? Atau langsung datang ke tokonya? Nah, kayaknya nih untuk zaman sekarang yang perkembangan teknologinya pesat seperti saat ini, kamu pasti tidak asing lagi menggunakan sistem belanja online ya. Seperti ada marketplace yang sangat terkenal. Nah, tapi apa kamu pernah berpikir nggak sih gimana proses yang dialami oleh pakaian dari toko sehingga bisa diterima oleh kamu? Misal nih, kamu beli baju dengan motif batik dari toko online di Solo. Nah, kamu sedangkan hari ini sedang berada di Garut. Otomatis toko yang ada di Solo itu nggak akan mungkin nganterin pesanan baju kamu langsung kan ya. Nah, toko itu pasti membutuhkan jasa pengiriman. Nah, inilah salah satu bentuk ketergantungan ruang.
toko baju yang ada di Solo itu nggak mungkin nganter langsung baju kamu ke Garut. Begitu juga kamu yang ada di Garut pengen baju batik Solo itu nggak mungkin datang ke Solo langsung bolak-balik, kecuali ada tertentu ya. Nah, kita akan sama-sama bahas tentang ketergantungan ruang yang ada di dalam konsep ekonomi seperti pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan kewirausahaan, dan juga pemanfaatan modal. Nah, kita juga harus bersyukur nih, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Ada ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang hidup di Indonesia. Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang begitu banyak. Nah, selain itu ada faktor sumber daya manusia yang harus juga dimanfaatkan. Nah, Ibu harap kamu juga menjadi salah satu sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dalam membangun ekonomi semesta. Oke, next selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Ini bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah faktor produksi yang berasal dari alam. Ada faktor produksi dari tenaga manusia yang berupa tenaga kerja, ada modal, dan juga ada kewirausahaan. Ini adalah 4 faktor produksi. Oke, nih kita akan bahas tentang ketergantungan antar uang dari negara satu dengan negara yang lainnya. Kita tahu kita adalah makhluk sosial, kita adalah individu sosial yang dimana satu sama lain itu saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Bukan hanya manusia tetapi juga negara pun akan membutuhkan satu sama lainnya. Nah, kita akan bahas nih, ada 5 negara produksi minyak bumi terbesar pada tahun 2016 ini. Ada Rusia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Irak, dan Iran. Nah, dengan adanya penghasil minyak bumi, maka kegiatan untuk yang memerlukan minyak bumi termasuk BBM ya, kendaraan kalian itu bisa lancar atau bisa dipergunakan karena adanya minyak bumi impor dari sana. Oke, nah selanjutnya ada penghasil padi terbesar. Ini pada tahun 2016. Nah, ini belum update ya untuk sekarang. Yang pertama ada Tiongkok atau Cina ya. Ada India, ada Indonesia juga di sana ya. Dan Bangladesh, lalu Vietnam. Indonesia pada tahun 2016 ini dikategorikan sebagai negara penghasil padi terbesar di dunia, karena tidak semua negara bisa menghasilkan padi, tidak semua negara bisa cuacanya mendukung untuk menanam padi. Jadi beras-beras Indonesia tentunya ini akan dikirim ke luar negeri yang membutuhkan. Nah, ini yang disebut dengan perdagangan internasional. Nanti negara lain mengirim ke sini, kita jual ke sana. Oke, selanjutnya ada 5 negara penghasil kelapa sawit terbesar nih. Ada salah satunya juga ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, Kolombia, dan Nigeria. Selanjutnya ada negara penghasil kayu bundar terbesar.
pada tahun 2006 ya. Ini aduh ya Allah, kudet banget ya. Nanti kalian bisa cari info-info ya di Google, update-nya seperti apa ya. Kalau 2006 di sini ada Amerika Serikat, India, Tiongkok, Brazil, dan Kanada. Nah, ini ada penghasil daging sapi terbesar tahun 2016, masih ada Amerika, ada Brazil, Tiongkok, India, dan juga Argentina. Ada perikanan tangkap di laut terbesar. Oke. Tahun 2014 ada Tiongkok, Indonesia tentu ya, ini kita negara kepulauan, pasti banyak ikan yang ditangkap di sana. Ada Amerika Serikat, ada Rusia, dan juga ada Jepang. Nah, tidak ada satu wilayah yang dapat memproduksi semua barang atau jasa yang dibutuhkannya sendiri. Suatu kegiatan produksi membutuhkan wilayah lain dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Nah, ini ya kesimpulannya, jadi nggak ada tuh satu wilayah yang bisa komplit memproduksi semuanya diproduksi di negara itu. Tidak ada, pasti ada yang saling membutuhkan. Ketika Indonesia bisa mengimpor beras, bisa mengirim beras ke luar negeri, tapi kita tidak bisa misalnya membuat televisi sendiri, nah maka kita akan menjual beras ke sana, lalu mereka pun akan misalnya menjual televisi ke sini atau gadget mungkin ke sini. Nah, tugas kalian adalah bagaimana kalian bisa membangun bangsa ini. Jangan hanya kita mengimpor barang-barang mentah ya, tetapi juga bisa mengimpor atau mengirim ke negara lain itu barang-barang yang canggih atau IT-nya bisa digunakan ya. Oke, nih sip. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang distribusi. Oke, kita akan bahas juga kegiatan produksi ini menurut sumber yang lain ya, biar kalian lebih luas wawasannya. Kita percepat saja. Pengertian produksi. Kita dapat bedakan dalam dua arti, yaitu arti sempit dan juga arti luas nih. Dalam arti sempit, produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang. Jadi sesuatu yang menghasilkan barang itu disebut dengan produksi. Nah, sedangkan dalam arti luas, yaitu semua kegiatan manusia dalam rangka untuk menambah kegunaan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kalau dalam arti luas itu adalah rangka menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Jadi ada nilai gunanya nih. Nah, itu adalah yang disebut dengan produksi. Oke, pengertian kegiatan produksi ini, segala kegiatan yang dapat menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa dapat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, pengertian produsen adalah orang atau lembaga tertentu yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Sebagai contoh, produsen adalah petani, pemilik pabrik, nelayan, guru, dan lain-lain. Loh, kok guru, Bu? Iya, karena kan tadi sudah dijelaskan. Ini adalah menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Ketika kalian lihat petani, oh padi, pabrik, oh bikin sepatu, bikin sendal, bikin baju, nelayan menangkap ikan. Kalau guru berarti nah itu adalah dengan jasanya membuat kalian lebih baik. Oke. Nah, tujuan kegiatan produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya yang sekaligus untuk mendapatkan keuntungan. Ya, kalau misalnya bikin produksi pasti ingin
untung ya. Barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen akan dikonsumsi oleh masyarakat dalam rangka untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dan untuk produsen, barang yang diproduksinya melalui penggabungan beberapa faktor produksi bertujuan untuk mencari keuntungan. Produsen mendapatkan keuntungan berasal dari selisih antara penerimaan dan penjualan dengan biaya yang dikeluarkan dalam produksi. Nah, gimana sih si produsen itu dapat untung? Jadi dia itu dapat untung dari apa yang dia kelola, misalnya dia beli barang-barang lalu dia jual berapa, nah itu untungnya. Atau misalnya ketika kalian beli bahan-bahan mentahnya lalu diolah lalu dijual, nah itu adalah keuntungannya. Oke, faktor-faktor produksi ini sama seperti yang tadi, ada 4 tetap. Ada faktor produksi dari alam, tenaga kerja, modal, dan juga kewirausahaan. Ada faktor produksi asli terdiri dari faktor produksi alam dan juga tenaga kerja. Sedangkan faktor turunan yaitu modal dan juga kewirausahaan. Faktor produksi alam adalah merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisa dipakai manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu kemakmuran. Contoh, faktor produksi alam yang dapat dinikmati langsung misalnya adalah tanah, udara, air, dan juga sinar matahari. Sedangkan faktor produksi alam yang harus melewati proses pengolahan terlebih dahulu, misalnya gas alam, berbagai macam bahan tambang seperti timah, perak, aluminium, serta tenaga alam, yaitu pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga uap. Ada faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja atau sumber daya manusia adalah merupakan segala kegiatan manusia, baik berbentuk fisik maupun rohani yang ditunjukkan untuk keperluan produksi. Faktor produksi ini sangat diperlukan untuk mengolah dan meningkatkan nilai atau value atau manfaat atau atas suatu benda. Dengan kemampuan sumber daya manusia ini, maka alam bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, jadi manusia itu sebagai tenaga kerja untuk memenuhi faktor produksi. Penggolongan tenaga kerja menurut sifatnya yaitu ada tenaga kerja jasmani dan ada tenaga kerja rohani. Oke, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang menjalankan pekerjaannya memakai fisik, sedangkan kalau rohani berarti melakukan pekerjaannya menggunakan pikiran atau perasaan. Nah, kalau menurut kedudukannya, ini ada tenaga kerja dengan usaha sendiri atau tenaga kerja dengan bekerja kepada orang lain. Kalau berdasarkan hubungannya dengan proses produksi, ini dibagi menjadi 2 juga. Ada tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi. Kalau tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi. Faktor produksi modal. Modal tidak hanya terbatas pada bentuk uang, namun juga dapat berupa mesin, gedung, tanah, dan juga lain-lain. Penggolongan modal dapat dikelompokkan berdasarkan sumber, penggunaan, sifat, fungsi, dan juga berdasarkan bentuk.
Nah, modal berdasarkan sumbernya ini ada dua, ada modal sendiri dan juga ada modal asing atau pinjaman. Modal berdasarkan penggunaan atau sifatnya ada modal lancar, modal yang hanya satu kali digunakan, ada modal tetap atau modal yang berulang kali bisa dipakai dalam proses produksi. Nah, ada modal berdasarkan fungsinya, ada modal pribadi yang dimiliki oleh perorangan dan ada modal masyarakat yang merupakan modal dipakai dalam proses produksi untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini ada modal berdasarkan bentuknya, ada modal nyata dan modal tidak nyata. Modal nyata ini contohnya adalah peralatan kantor, pabrik, dan juga uang. Kalau modal yang tidak nyata, yaitu keahlian, kepemimpinan, nama baik, hak cipta, dan lain sebagainya. Faktor produksi kewirausahaan. Faktor ini juga mempunyai peran perencanaan, mengorganisir, mengatur pekerjaan, memeriksa hasil kerja karyawan, menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya, misalnya alam, tanah, tenaga kerja, dan juga modal. Oke, segitu mungkin yang bisa dijelaskan. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, kita boleh sharing di Google Classroom-nya. Mudah-mudahan ada sedikit bayangan. Untuk tugasnya mangga diisi link Google Form-nya, itu tenggat waktunya sampai 1 minggu ke depan. Jika kalian tidak bisa mengisinya hari ini karena kuota dan lain sebagainya, mangga diisi besoknya lagi, atau besoknya lagi, tetapi tidak bisa diisi berulang kali. Itu hanya bisa diisi 1 kali. Ketika kalian sudah buka, kalian tidak bisa membukanya lagi. Jadi mangga dibaca dulu, dibaca lagi materinya, dipahami lagi. Kalau sudah betul-betul paham, baru boleh kalian buka Google Form-nya dan dikerjakan. Ingat, tenggat waktunya hanya 1 minggu sampai nanti hari Senin kembali. Nanti ibu akan langsung periksa dan langsung dikembalikan lagi ke kalian melalui aplikasi Google Classroom-nya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Maaf kalau banyak salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.